Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Zaini Tafrihan dalam Serambi Sehat. Obrolan kali ini saya ditemani oleh Dr. Oci. Halo. Dan di sebelah kiri saya ada Dr. Adib. Assalamualaikum. Nah, buat yang belum kenal siapa sih Dr. Adib ini, Dr. Oci punya kuncinya. Dr. Adib ini yang biasa kita panggil Mas Adib adalah ketua terpilih PBID saat ini. Saat ini 2021 sampai nanti 2021 ini akhir nanti jadi ketua. Atau selamanya? Enggak Oh dong. enggak. Tapi beliau juga sebagai ketua tim mitigasi Oke. dalam terkait COVID ini, membuat tim mitigasi dan dipimpin oleh Dr. Adib. Dan beliau juga adalah ketua pengurus pusat Dr. Emergency Medicine. Wah. Banyak lagi sih, tapi kayaknya kalau disebutin semua kan kayaknya Perlu workshop satu hari. tapi semua orang tahu lah ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Oci. Tadi teman-teman ini latar belakang dari Dr. Adib. Pokoknya banyak ketuanya lah beliau gitu. Nah, kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa? Jadi, kalau beberapa waktu yang lalu kita pernah ngomongin tentang ada varian baru, kemudian COVID-19 masih menyebar. Nah, sekarang kita mau merespon nih terkait kebijakan pemerintah Yang baru keluar kemarin ya. baru keluar kemarin tuh tentang larangan mudik tahun 2021. Nah, nanti saya mau minta tanggapan langsung dari Dr. Adib nih terkait kebijakan larangan mudik dari pemerintah. Dari tahun 2020 kita sudah dilarang mudik. Nggak boleh. Kita udah rindu banget nih sama kampung halaman nih, Ternyata Dok. di extend ya Masa nih di tanggal 6 sampai tanggal 24 Mei kita dilarang lagi. Kira-kira nih, kenapa sih ada larangan mudik lagi di tahun 2021? Gimana, Dr. Adib? Ya, jadi yang pertama juga memang kita harus pahami, Bang. Ada kondisi psikologi masyarakat juga yang memang kita harus melihat bahwa ada hal-hal ini kan kita bicara sebuah tradisi, memang. Tradisi, baik. Kita bicara bahwa ada kekhasan karakteristik dalam masyarakat Indonesia terkait dengan hari raya itu selalu Pulang ke kampung. Pulang kampung, Ya, kalau istilahnya mudik atau pulang kampung. Ya. Nah, tapi tentunya ada satu kekhasan di Indonesia yang terkait dengan perkembangan COVID ini. Kita coba amati dalam dan ini beberapa kali kita diskusikan dalam 1 tahun pandemi. Oke. Kalau kita bicara di luar negeri ada namanya itu gelombang 1, gelombang 2. Kalau di Indonesia itu nggak ada gelombang 1, gelombang 2. Bergelombang-gelombang. Kenapa? Ada karakteristik yang itu kemudian sejalan sangat berhubungan dengan pergerakan masyarakat itu sendiri. Mobilitas masyarakat. Contoh namanya pada bulan Juni. Oke. Pada saat itu sebenarnya efek dari juga libur panjang. hari raya juga pada saat tahun 2020. Apa yang terjadi? Kasus langsung meningkat. Naik. Dan jujur memang ini kita pantau. Kebetulan kita di tim mitigasi juga memantau kondisi daripada teman-teman dokter tenaga kesehatan. Di saat itu juga angka kematian tenaga medis tenaga kesehatan juga cukup naik lah. Wow. Cukup naik. Belum tinggi karena nanti tingginya ada di bulan yang lain gitu. Nah, setelah bulan Juni Juli ada liburan long weekend juga di bulan Oktober. Iya, betul. Apa yang terjadi? November udah mulai naik lagi. Ditambah lagi liburan pada Natal tahun baru. Desember, Januari terus terang merupakan satu fase yang cukup menakutkan dan sangat mengkhawatirkan ya, karena overloadnya pasien pada saat itu, kemudian susahnya pasien-pasien COVID untuk dirujuk karena hampir semua rumah sakit penuh, bahkan okupansi rate-nya itu bisa sampai lebih dari 90% gitu ya. Nah, angka kematian dokter juga pada saat itu di bulan Desember 55, bulan Januari 59 dokter yang meninggal. Nah, demikian juga di tenaga kesehatan yang lain. Artinya itu efek dari karena tadi liburan tadi. Nah, Januari udah naik, Februari memang turun. Ya. Turun kenapa? Nah, ini banyak sekali faktor. Kita tidak bisa mengatakan bahwa karena sudah ada program vaksinasi berjalan. Oke, satu faktor mungkin, karena kita belum ada penelitiannya. Yang kedua berkaitan juga dengan karena atau diterapkannya PPKM. Jadi skala mikro maupun skala besar. Nah, itu terus terang itu berdampak. Termasuk juga ketegasan pemerintah daerah di dalam meminta masyarakat untuk mematuhi protokol. Betul. Nah, turun itu memang kasus ya. Sehingga okupansi rate yang di ruangan isolasi memang
turun sampai 70%. Baik. Tapi yang di ruang ICU dengan kondisi berat masih penuh lah istilahnya, masih tinggi. Baik. Artinya ini menjadi satu kondisi yang kalau umpamanya kita melihat dari satu grafik ini, bukan tidak mungkin kalau kita membiarkan, mohon maaf, mudik, ya. Oke. Maka kondisi akan semakin bertambah. Ditambah lagi, ini ada satu hal yang juga perlu kita waspadai, ada varian baru. Oke. Dan kita tahu kemarin sudah dirilis oleh pemerintah, ada masuk 10 orang yang dari India. Artinya apa? Transmisi dari India mungkin sudah, bukan tidak mungkin transmisi lokal pun sudah terjadi. Nah, ini ada satu fase yang memang harus kita pahami sehingga mudik ya, ditambah lagi dengan liburan Idul Fitri ini akan bisa berdampak untuk kenaikan kasus. Ditambah lagi nanti di bulan mulai kerja, bulan Juninya. Ditambah lagi kalau sudah ada tatap muka sekolah bulan Juli. Ditambah lagi dengan Agustus nanti peringatan 17-an. Maka kita akan berhadapan dengan satu kondisi yang ini akan kembali lagi naik ke puncak gitu. Nah, inilah yang kemudian kami terus terang sangat mendukung untuk ya, termasuk kemudian merekomendasikan dilarang mudik. Dilarang mudik tidak hanya sekedar larangan, tapi transportasi dibatasi. Ya, terus kemudian baik itu udara, Jakarta, laut, dan darat itu harus benar-benar strict ya. Karena apa? Salah satu cara untuk kemudian kita supaya menekan supaya kita tidak masuk ke angka yang naik lagi itu adalah salah satu cara yang saya kira saya sepakat dengan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Baik. Nah, ini latar belakangnya sudah disampaikan nih. Kenapa kemudian ada kebijakan larangan mudik di tahun 2021? Tapi nih, nah ini ada tapinya nih. Masyarakat Indonesia ini, Dr. Adib sama Dr. Oci, kita kan sudah ditentukan nggak boleh pulang ke kampung halaman itu mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 24 Mei. Wah, kalau gitu gue persiapan deh pulangnya sebelum tanggal 6 gitu. Nah, gimana nih mengantisipasi kebijakan yang sudah dikeluarkan sama pemerintah? Apakah masyarakat kita ini akan berdampak nih pada penyebaran COVID-19? Saya pulang deh sebelum tanggal 6. Ya, gitu. Tanggal 5 kita udah bis masih jalan nih atau transportasi masih oke gitu. Ya, jadi memang kembali lagi yang paling utama adalah membangun kesadaran. Kesadaran masyarakat. Jadi pemerintah melarang ini bukan hanya sekedar kemudian tidak boleh bertemu dengan keluarga, tidak boleh bertemu dengan orang tuanya atau menghalangi kita untuk bersilaturahmi, tapi semata-mata memang karena kita masih belum selesai dengan pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, membangun kesadaran itu memang sulit, apalagi dengan kondisi psikologi masyarakat yang saat ini ya. Artinya sudah 1 tahun, semuanya fatigue, semuanya capek, semuanya burn out namanya. Ya, artinya masyarakat juga burn out, kami juga tenaga kesehatan burn out. Kalaupun ada yang memaksakan diri seperti itu, apa yang akan bisa terjadi? Saya selalu sampaikan begini. Buat teman-teman di medis terutama, teman-teman saya tenaga kesehatan rumah sakit, siap-siap saja pasca lebaran 2 minggu sampai 1 bulan pasca lebaran kemungkinan akan naik kasus. Di mana itu akan naik kasus? Di saat arus balik mudik. Kemana arus balik mudik? Jakarta akan harus siap-siap. Nah, saya berkatakan Jakarta harus siap-siap sekarang. Sehingga ini mau tidak mau ini menjadi satu upaya yang harus kita sampaikan ke teman-teman. Kita harus bersiap untuk kemungkinan kenaikan kasus. Tapi dok, kalau karena itu kan berarti kita sudah prediksi akan banyak masyarakat yang melakukan hal itu. Betul. Selain mempersiapkan tentu SDM dan rumah sakitnya, dari pemerintah sendiri bagaimana dok? Ya kalau saya memang berpendapat ya kita harus tegas. Kuncinya adalah ketegasan daripada pemerintah. Termasuk juga kemudian pendataan. Artinya bukan hanya masyarakat yang dari lokasi, mamanya dari Jakarta yang mau pulang kampungnya saja. Di sana pun harus ada yang melakukan pemantauan. Betul, RT RW-nya. Karena apa? Bukan tidak mungkin mereka saat balik lagi ke Jakarta di sana yang ditinggali penyakit. Nah, itu yang juga harus diwaspadai. Jadi tidak hanya sekedar kemudian kebijakan itu nasional. Yang paling penting kalau kita bicara pandemi Covid adalah kebijakan pemerintah daerah juga sangat penting. Termasuk melibatkan semua aspek unsur pengawasan itu sampai di level paling rendah RT RW juga. Betul. Nah, ini yang saya kira menjadi satu kunci bagi kita. Kalau kemudian ada bilang kalau terpaksa pulang gimana? Kalau menurut saya usahakan untuk tetap tidak pulang. Usahakan untuk tetap tidak pulang. Karena apa? Itu untuk menjaga diri kita, menjaga orang-orang tersayang kita nanti di kampung,
keluarga kita, menjaga masyarakat dan menjaga bangsa ini untuk segera lepas dari pandemi. Ya mungkin ini juga jadi satu kebijakan di beberapa pemerintah daerah. Saya asli dari Kalimantan Barat, beberapa kali diminta untuk pulang nih ke kampung halaman. PCR ya? Untuk PCR. Tapi syaratnya adalah yang saya ketahui ini di Pontianak harus PCR. Jadi antigen nggak bisa. Kalau mau kita pulang ke Pontianak gitu ya, jadi harus pakai swab PCR lah gitu. Nah, ini cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kalimantan Barat, mungkin juga beberapa daerah juga mengikuti itu sebagai antisipasi lonjakan COVID gitu ya. Nah, coba begini Dr. Adib, apakah ketika masyarakat kita nih sebagian sudah nih, oh gue udah pulang ke rumah nih gitu, karena saya bisa WFH, jadi saya tidak melakukan pekerjaan dari kantor, saya bisa WFH, ya udahlah ada rentang waktu yang masih diperbolehkan, meskipun cuma dihimbau untuk tidak pulang, tapi sudah di rumah. Nah artinya kan ada pelanggaran juga nih yang dilakukan oleh masyarakat kita. Ketika pelanggaran itu dilakukan, mungkin nggak sih kita bisa kayak India? Jadi ada satu kondisi yang karakter India yang sebenarnya hampir sama dengan Indonesia. Hampir sama. Nah, ada budaya-budaya. India juga sangat munculnya naiknya kasus karena ada budaya, ya kan? Budaya yang kemudian memunculkan akhirnya pertemuan dan sebagainya. Kita pun sekarang ada potensi resiko itu. Ada potensi. Jadi ini yang harus menjadi waspada buat kita dan kita harus antisipasi gitu loh. Kita memang tidak menginginkan, tapi kalau mamanya tidak dibantu oleh kesadaran masyarakat, bukan tidak mungkin Indonesia akan bisa seperti India. Sampai ini 1 minggu sampai 300.000 kasus. Betul. 7 hari berturut-turut di India. Dan kalaupun nanti memang tadi ada yang mohon maaf, yang ya nyolong-nyolong untuk pulang gitu ya, kita harus strict aja. Pada saat dia mau kembali bekerja, seluruh karyawan, namanya kalau kita bicara ini sebuah karyawan perkantoran atau di pabrik, semuanya PCR dulu sebelum dia bekerja kembali. Oh, jadi sebelum ketika dia melakukan pekerjaan, hari pertama masuk kerja tes dulu nih. Gitu ya. Kalau memang itu ada yang itu, tapi saya kira kembali lagi tidak semuanya, takutnya mereka nggak lapor kalau dia pulang kampung kan itu kan. Tapi kalau mamanya perlu ada kesadaran seperti, karena kita ingin menjaga sekarang, menjaga orang-orang yang di sekitar kita juga di tempat bekerja, maka sebaiknya memang harus PCR. Oke, nah dari regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini, akan ada aturan pendamping nggak nih? Karena kan misalnya begini, dokter, ketika kita dilarang mudik, banyak sektor nih yang terdampak nih. Transportasi nggak jalan, gitu kan? Pasti mereka ekonominya turun juga nih. Orang biasa pulang, harga tiketnya naik, sekarang malah nggak boleh pulang nih, gitu. Nah, akan ada aturan pendamping nggak nih untuk mengantisipasi ekonomi juga kayak gitu? Karena pasti masyarakat juga agak berat sih. Mereka merasa tidak fair, karena kalau buat orang kaya sih nggak masalah ya, buat orang tapi buat mereka yang bergantung pada penghasilan itu, ini kan adalah prime time pulang kampung terus orang bawa oleh-oleh kan, nah ekonominya naik. Jadi memang kalau kita bicara terkait dengan pandemi COVID ini kan dampaknya memang bukan hanya dampak problem kesehatan saja. Dampaknya juga sudah berdampak pada masalah ekonomi dan sosial. Tapi bukan berarti kemudian, jadi ada teori di dalam satu tulisan terkait dengan possibilities frontis untuk ekonomi, dampak ekonomi, antara bagaimana menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan yang berkaitan dengan strategi juga. Nah ini yang kemudian di awal terus terang satu hal yang menjadi hal yang saat di awal ini menarik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan gitu. Ketidakkonsistenan di dalam satu kebijakan itu juga sangat berpengaruh. Tapi dengan kondisi yang saat ini, apalagi sekarang kalau ini berdasarkan informasi yang kita dapatkan, tren yang di Februari Maret itu turun, ini agak sedikit naik lagi kasusnya. Jadi mulai nih, kasus mulai naik. Kemarin laporan dari teman-teman di Wisma Atlet juga yang sudah ini mulai naik lagi. Artinya apa? Ada satu kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah, bukan dikorbankan sebenarnya, masalah ekonomi bukan dikorbankan. Tapi untuk saat ini perlu ada. Memang ada konsekuensi secara dampak ekonomi, karena transportasi itu juga memberikan hajat hidup orang banyak juga. Udara, laut, darat itu hajat hidup orang banyak, semuanya juga. Tapi yang paling penting juga, yang juga harus dipahami sebenarnya, kenapa juga di awal-awal ada yang namanya teori lockdown ya. Tapi kalau di Indonesia kita lakukan PSBB,
Tidak serta-merta kita hanya melakukan sebuah peraturan PPKM, PSBB. Yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana kita bekerja, ya, bagaimana kita bisa beraktivitas, atau bagaimana kita bisa bertransportasi, tapi kita aman. Caranya apa? Screening. Ya, screening itu mulai dari swab antigen, PCR, atau ada yang kemudian genus segala itu adalah screening. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pada saat kita bepergian atau pada saat kita di kantor itu terfasilitasi dengan sebuah ruangan yang aman. Apa? Ventilasinya bagus, jaraknya dijaga. Ada jaga jarak. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang menurut saya sambil ini mumpung ada waktu sekian hari, ya, tolong ini disiapkan sehingga pada saat itu kemudian mereka kembali pasca Idul Fitri, mereka sudah terkondisikan dengan satu kondisi yang memang ada SOP. Betul. Ini yang kita sebut dengan adaptasi kebiasaan baru itu. Ya, jadi mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat pun harus melihat menjaga protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, begitu ya. Sekarang sudah nambah nih jadi 5M ya. 5M, betul. Apa itu Dokter Adib 5M? Ya, jadi kan kalau 3M-nya kan satu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Itu 3. Ditambah yang 2-nya lagi apa? Menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas sebenarnya yang tidak perlu. Kita nggak bicara mobilitas boleh, tapi yang tentunya kalau hal-hal yang tidak perlu, saya kira itu sebaiknya bisa dikurangi. Oke, baik. Ini menarik nih. Ada satu lagi sih Dok yang menarik yang pengen efek dari kebijakan ini terkait dengan tidak boleh mudik, tapi wisata lokal dibuka. Nah itu gimana Dok? Kan jadinya melarang orang. Jadi pulang nggak boleh, ya kan? Tapi yang di daerah boleh nih berwisata kayak gitu. Dan dibuka semua. Dan dibuka semuanya. Wisata lokal. Nah, apakah ini strategi yang memang sudah dipikirkan atau ini strategi yang bertabrakan kayak gitu? Ya. Jadi memang ya mohon maaf kalau ketidak sinkronan ini kan memang harus ada saling, bukan memperlemah, memperkuat sebenarnya. Satu sisi kita di dalam aspek tadi juga melihat dari aspek ekonomi. Nah, kalau bahasa saya, sekarang tempat wisata dibuka. Harus ada assessment. Jadi saya selalu bilang bahwa harus ada assessment siapa komite pengawasannya. Siapa yang komite pengawasan? Satgas Covid di setiap daerah harus bergerak untuk melakukan pengawasan di tempat-tempat wisata itu sudah mematuhi protokol 5M enggak? Benar. Gitu loh. Bisa nggak mengatur kemudian masyarakat umumnya tidak berjubel? Bisa nggak mengatur kemudian orang sekian hanya ini untuk kapasitas sekian orang supaya tetap bisa menjaga jarak. Yang lain nggak boleh masuk. Nah, itu harus ada ketegasan gitu loh. Dan ini tentunya perlu dibantu bukan hanya pengelola tempat wisata, tapi juga dibantu oleh aparat. Sehingga ada ketegasan bahwa boleh, tapi ini ada protokolnya gitu loh. Siap. Ini dan itu ada assessment. Kalau umpamanya assessment itu dilanggar, tutup. Nah, itu harus ada tegas gitu. Ini yang saya kira selama ini kita sepertinya masih tidak konsisten. Gitu. Pengawasan di daerah pun juga tidak konsisten. Gitu. Karena mindset dari masyarakat awam bahwa ini gimana sih kita nggak boleh mudik tapi wisata dibuka gitu. Kan kita juga pengen liburan. Betul. Nah itu mungkin sedikit terjawab ya teman-teman. Jadi kalau kita baca lagi yang disampaikan oleh Menteri Kemenparekraf Pak Sandiaga Uno, boleh berwisata tapi orang yang lokal-lokal aja. Jadi yang dari Jakarta udah deh nggak perlu ke Labuan Bajo misalnya, nggak perlu ke Bandung kayak gitu, ke Ragunan atau TMI kayak gitu ya. Ya tapi tetap diatur juga. Tetap diatur semua nanti ngumpul di Ragunan, padat gitu loh. Kadang-kadang masyarakat berpaham, loh ini kan di udara bebas, ventilasi bagus, udara bebas ya. Tapi kalau dengan berdempet-dempetan, kita berdekatan, itu kan bisa resiko juga. Makan bareng itu jadi kultur yang memang luar biasa, tapi dampaknya juga luar biasa gitu loh. Nah ini teman-teman ini menarik sekali. Jadi sebetulnya paradoks juga. Pemerintah melarang kita untuk mudik, kemudian tapi ada potensi ekonomi juga ketika kita melakukan mudik atau pulang ke kampung halaman. Tapi ada risiko yang lebih tinggi ketika kita pulang ke kampung halaman gitu ya. Kemudian kita membawa penyakit, nggak tahu siapa yang akan kena gitu. Nah ini jadi perhatian kita bareng-bareng di tahun 2020. Tahan kerinduannya tetap tahun 2021. Jadi kita harus aware juga nih keluarga kita, kemudian saudara-saudara kita
biar tidak terjangkit virus COVID-19. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Dr. Oci. Terima kasih juga Dr. Adib yang sudah memberikan gambaran awal nih buat kita bahwa pemerintah sayang kok sama rakyat Indonesia. Gitu. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat Dr. Adib sudah bersama kita, Dr. Oci sudah bersama kita juga. Dan tetap saksikan terus Serambi Sehat bareng saya, Zaini Tafrihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.